Di dalam buku Sirah Nabawiyah, terdapat uraian tentang rumah tangga Nabawi. Ini dapat kita paparkan menurut masing-masing dari istri-istri beliau. 1. Khadijah binti Khuwailid. Rumah tangga Nabawi yang dibangun di Mekah sebelum hijrah bersama Khadijah binti Khuwailid. Beliau menikah dengan Khadijah pada usia 25 tahun. Sedangkan Khadijah sendiri berumur 40 tahun. Khadijah adalah wanita pertama yang dinikahi beliau. Selama membina rumah tangga dengan Khadijah, beliau tidak menikah dengan wanita lain. Dari Khadijah inilah beliau mendapatkan putra dan putri. Tak seorang pun dari putra beliau yang hidup. Adapun putri-putri beliau dari Khadijah adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah. 2. Saudah binti Zam'ah. Rasulullah SAW menikahinya pada bulan Syawal tahun ke-10 dari nubuah. Tepatnya beberapa hari setelah Khadijah meninggal dunia. Sebelumnya, Saudah menikah dengan sepupunya sendiri yang bernama As-Sakran bin Amru, yang kemudian meninggal dunia. 3. Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah SAW menikahinya pada bulan Syawal tahun ke-11 dari nubuah, selang setahun setelah menikahi Saudah, atau 2 tahun 5 bulan sebelum hijrah. Beliau menikahinya saat dia masih berusia 6 tahun, lalu hidup bersama beliau pada bulan Syawal 7 bulan setelah hijrah ke Madinah, yang saat itu umurnya 9 tahun. Aisyah adalah seorang gadis dan beliau tidak menikahi gadis kecuali Aisyah. Dia termasuk orang yang amat dicintai Rasulullah SAW dan merupakan wanita yang paling banyak ilmunya di tengah umat. 4. Hafsah bin Umar bin Al-Khattab. Dia ditinggal mati suaminya, Khunais bin Khudzafah As-Sahmi, pada waktu antara perang Badar dan Uhud. Lalu dinikahi Rasulullah SAW pada tahun 3 Hijriah. 5. Zainab binti Khuzaimah. Dia berasal dari Bani Hilal bin Amir bin Sasa'ah yang dijuluki Ummul Masakin atau ibunda orang-orang miskin karena kasih sayang dan kemurahan hatinya terhadap mereka. Sebelum itu, dia adalah istri Abdullah bin Jahsi yang mati syahid pada perang Uhud. Lalu dinikahi Rasulullah SAW pada tahun 4 Hijriah. Namun dia meninggal dunia 2 atau 3 bulan setelah pernikahan ini. 6. Ummu Salamah Hindun binti Abu Umayyah. Sebelumnya, dia adalah istri Abu Salamah yang meninggal dunia pada bulan Jumdah Tsaniyah tahun 4 Hijriah. Lalu dinikahi Rasulullah SAW pada bulan Syawal pada tahun yang sama. 7. Zainab binti Jahsi bin Rayyab. Dia berasal dari Bani Asad bin Khuzaimah dan putri bibi Rasulullah SAW. Sebelumnya dia adalah istri Zaid bin Harith yang dianggap sebagai putra beliau sendiri. Zaid menceritakannya, lalu Allah menurunkan ayat Al-Quran yang tertuju langsung kepada diri beliau. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya atau menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia. Al-Ahzab ayat 37. Beliau menikahinya pada bulan Sya'ban 6 Hijriah. 8. Juwairiyah binti Al-Harith. Bapaknya yang pemimpin Bani Mustalik dari Khuza'ah. Tadinya Juwairiyah ada di antara para tawanan Bani Mustalik yang kemudian menjadi bagian Thabit bin Qais bin Syammas. Lalu Rasulullah menebus dirinya dan menikahinya pada bulan Sya'ban 6 Hijriah. 9. Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan. Sebelumnya dia adalah istri Ubaidillah bin Jahsi. Bersama suaminya dia hijrah ke Habasyah. Namun di sana Ubaidillah murtad dan masuk agama Nasrani dan juga meninggal di sana. Sekalipun suami murtad, Ummu Habibah tetap teguh dalam Islam. Tatkala Rasulullah SAW mengutus Amr bin Umayyah Ad-Damri untuk menyerahkan surat beliau kepada Raja Najasyi pada bulan Muharram 7 Hijriah. Beliau juga menyampaikan lamaran kepadanya. 10. Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Dia berasal dari Bani Israel, yang sebelumnya dia salah seorang dari tawanan Khaybar. Lalu Rasulullah SAW memilikinya untuk diri beliau sendiri, membebaskannya dan menikahinya setelah penaklukan Khaybar pada tahun 7 Hijriah. 11. Maimunah binti Al-Harith.
Dia adalah saudari Ummul Fadl, Lubabah binti Al-Harith. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya pada bulan Dzulqa'dah 7 Hijriah saat umrah qadha setelah habis masa iddahnya. Mereka inilah para wanita yang pernah dinikahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau hidup bersama mereka. Adapun wanita yang beliau nikahi bukan sebagai wanita merdeka adalah Maryah Al-Qibtiyah yang dihadiahkan Al-Muqayqis dan melahirkan putra beliau, Ibrahim, dan meninggal dunia selagi masih kecil di Madinah semasa hidup beliau pada tanggal 28 atau 29 Syawal 10 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 27 Januari 632 Masehi. Selain Maryah adalah Raihana binti Zaid An-Nadriyah atau Al-Qurziyah yang sebelumnya termasuk tawanan Quraizan. Beliau memilihnya untuk diri beliau sendiri. Ada yang berpendapat dia juga termasuk istri beliau yang dimerdekakan lalu dinikahi. Pendapat pertama ditegaskan Ibnu Qayyim, sedangkan Abu Ubaidah menambahi 2 wanita lainnya, yaitu Jamilah yang termasuk tawanan dan Jariyah yang dihadiahkan Zainab binti Jahsy kepada beliau. Siapapun yang mengamati kehidupan Rasulullah SAW ini tentu mengetahui secara pasti bahwa perkawinan beliau dengan sekian banyak wanita ini justru pada masa-masa akhir hidup beliau, setelah melewati 30 tahun dari masa muda beliau yang pada masa itu hanya bertahan bersama wanita yang justru lebih tua, yaitu Khadijah, lalu Saudah. Tentu dia mengetahui bahwa perkawinan ini tidak sekedar didorong gejolak di dalam diri dan mencari kepuasan dari sekian banyak wanita, tetapi di sana ada berbagai tujuan yang hendak diraih dengan perkawinan tersebut.